Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Al-Fatihah khusus damel Syekh Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang membahas tentang napa niku wayas kutul napa tentang gugurnya ahli waris. Kemarin pundi ini watas kutulan gugur apa al jaddatu nenek bil umi kelawan anak ibu wal ajdadu lan kakek bil abi kelawan bapak. Jadi nenek bisa tidak mendapatkan waris karena ada ibu. Kemudian kakek bisa tidak mendapatkan warisan karena masih ada bapak. Wayaskutulan gugur wayaskutulan gugur apa waladul ummi anaknya seibu ma'arba'atin ing dalam sertane papat. Yang pertama al waladi anak wa waladil ibni lan anake bapak anake anak berarti cucu wal abi lan bapak wal jadilan kakek. Jadi gugur saudara seibu berarti saudara seibu itu berarti tunggal ibu ya, tunggal ibu beda bapak berarti saudara seibu itu gugur jika ada anak yang meninggal itu memiliki anak, kemudian memiliki cucu, masih memiliki ayah, dan memiliki mbah. Nah itu gugur. Dulur teko tunggal ibu beda bapak. Wayaskutu lan gugur apa al akhu dulur lil abi kedue bapak. Wal ummi lan ibu ma'asalah satin yang dalam sertane telu. Jadi ini saudara kandung kan al akhu lil abi wal ummi tunggal bapak ya tunggal ibu berarti dulur kandung. Dulur kandung ini bisa gugur tidak mendapatkan ahli waris itu ma'asalah satin dengan tiga perkara tiga penghalangnya ini jika ada penghalangnya. Yang pertama al ibni anak laki-laki, si mayit yang meninggal ini memiliki anak laki-laki. Yang kedua wabdil ibni lan anake anak, si mayit ini mempunyai anak yang dua anak berarti putu. Wal abi lan bapak. Nah, dari bapak. Jadi saudara kandung, dulur kandung itu bisa mendapatkan warisan dari si mayit. Kecuali, nah berarti si dulur kandung ini bisa tidak mendapatkan warisan jika si mayit itu yang meninggal tadi itu memiliki anak. Nah, itu terhalang oleh anaknya, anak si mayit. Kalau nggak punya anak, si mayit itu memiliki cucu, putu. Nah, itu dulur kandungnya itu nggak bisa mendapatkan warisan. Yang ketiga, kalau tidak punya anak dan tidak punya cucu, tapi masih memiliki bapaknya masih urip. Bapaknya masih urip. Ini warisannya ini terhalang oleh bapaknya. Jadi dulur kandungmu tidak bisa mendapatkan warisan. Nggih.
nggak bisa mendapatkan warisan. Terhalang 3 orang gitu ya. Nggih, terhalang 3 orang. Kalau 3 orang ini nggak ada, baru bisa mendapatkan warisan. Kalau masih ada salah satunya saja, ya, ini nggak bisa. Wayaskutu lan gugur apa waladul abi, anake bapak biha ulai salasati kelawan dulur kandung 3 dulur kandung wabil akhi lan seduluran lil abi wal umi dulur kedua bapak wal umi ibu dulur dulur dari bapak wal umi dan ibu berarti dulur kandung. Wayaskutu lan gugur apa waladul abi anaknya bapak biha ulai kelawan biha ulai salasati kelawan ikilah telu wabil akhi lil abi wal umi kelawan dulur kandung. 3 yang dimaksud 3 yang tadi. Nggih, Ibni karo ibnul ibni. nggih. Abi. Jadi wayaskutan kutu sapa waladul abi anake bapak berarti kan dulur. Nggih, dulur wayaskutul wabil haulai wabil akhi lil abi wal umi. Dali dulur nggih dulur kandung mau berarti. Ya 3 yang tadi. Nggih. Yang saya tambahkan terus ditambah dulur tunggal bapak Tunggal mbok nggih. Wa arbaatun lan nomor 4 yu'asibuna iku yu'asibuna napa niki asobah bisa mendapatkan yu'asibuna bisa mengasobahi asobah kemarin yang bisa napa niki kemarin asobah niku kan orang yang warisannya itu ukurannya itu bisa berubah-berubah. Itu kan kemarin keterangannya tentang asobah. Wa arbaatun utawi 4 iku yu'asibuna bisa ngasobahi apa arbaah akhwatihim ing dulur-dulure menyebabkan saudara-saudaranya menjadi penerima, dulur-dulur itu bisa menerima bagian tetap. Yang pertama 4 itu tadi al ibnu anak laki-laki, wabdul ibni lan anake anak berarti cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Wal akhu minal abi lan dulure seayah dari ayah, wal umi lan ibu. Jadi dulur dari bapak lan ibu podo berarti dulur kandung. Nomor 3 itu saudara seayah seibu berarti dulur kandung. Wa akhu lan dulur minal abi saking bapak. Sing kepapati dulur podo bapak, tunggal bapak beda ibu. Tunggal bapak beda ibu. Ini bisa mengasobahi saudara-saudaranya. Wa arbaatun lan utawi 4 iku yarithuna mendapatkan warisan, bisa mendapatkan warisan. Duna akhwatihim duduk dulure wong 4. Bukan dulure tapi bisa mendapatkan wong 4. Nah, maksudnya ini 4 orang bisa menerima warisan tanpa memberi bagian kepada saudara-saudaranya. Wahum utawi 4 orang ini al-akmamu paman, wabanul akmami lan anak paman, berarti lah anak paman niku sepupu. Napa nggih pisanan? Sepupu nggih misanan. Kula kalih Mbak Is, Mas Din, niku kan sepupu.
Tapi niki paman, mboten budhe. Lah paman kula kalih Mas Mas putrane Pak Didul. Mas ya niku baru saged. Nggih niku. Tapi lah kalih Mas Den niku kan budhe. Nah niki paman. Wabanul akmami anak putra lanange paman. Wabanul akhi lan putrine anake dulur. Berarti lah anake dulur ponakane lah. Anake dulur lanang. Nah, iku ponakan berarti. Wa asobatul maulal muktiki lan asobae bendorone sing memerdekakan, yang memerdekakan dia yang meninggal tadi dulu pernah jadi budak terus dimerdekakan oleh tuannya. Nah ini bisa menerima warisan tanpa tanpa memberi bagian kepada saudara-saudarinya. Itu tentang bab warisan. Setelah bab warisan kita lanjutkan ke bab wasiat. Faslun utawi iki iku fasol siji. Wa tajuzulan wenang lan boleh apa al wasiatu berwasiat bil maklumin kelawan sing diketahui. Wal majhulin lan barang atau perkara yang tidak diketahui. Wal maujudi lan perkara yang ada. Wal makdumi lan perkara sing ora ana. Nah itu boleh. Jadi wasiat itu berbeda dengan muamalah yang lain. Kalau muamalah yang lain itu barangnya harus ada. Tetapi kalau wasiat bukan warisannya. Kalau warisan itu boleh barang yang diketahui atau barang yang tidak diketahui, majhul. Barang perkara yang ada dan yang enggak ada. Nah, contohnya seperti ini. Saya berwasiat punya kambing, kemudian saya berwasiat anak dari kambing saya ini saya wasiatkan saya berikan kepada si A. Nah itu boleh. Padahal anaknya itu kan enggak ada. Anaknya itu kambingnya itu hamil atau belum hamil aja belum, tapi sudah berwasiat bahwa anaknya kambing ini akan saya wasiatkan kepada si A. Nah itu boleh. Kalau berwasiat yang ada itu ya kambingnya sudah ada terus berwasiat kambing ini kalau saya sudah meninggal saya berikan si A. Nah itu barangnya ada. Nah ini barangnya enggak ada. Terus perkara yang yang belum diketahui ya seperti ya tadi itu misal pentil memiliki pohon rambutan belum kembang ya, jadi berwasiat nanti rambutan ini buahnya saya wasiatkan saya berikan kepada si A. Nah, itu boleh padahal belum kembang tapi sudah boleh. Kalau kalau jual beli itu kan harus jelas, pentil aja nggak boleh. Tetapi kalau wasiat belum kembang aja boleh. Itu kalau berwasiat. Wahia lan utawi wasiat iku minatsulusi saking sepertelu. Fa in zada moko lamun nambah. Ukifa moko den ndekake, ditahan fa in zada moko lamun nambah apa wasiat lebih dari sulus fa in zada moko nambah sapa wong sing wasiat nggih lamun nambahi lebih dari sulus nggih wukifa moko den ndekake apa nambah sulus utawa barang wasiat ala ijaroti ing atase oleh nglangsungake ala ijazatil warasati ing atase oleh nglangsungake pira-pira waris
Walata juzu moko wenang apa al wasiatu wasiat liwarithin kedue waris illa ayyujizaha angin mengizinkan sapa waris ahli waris ha ing nambahi illa ayyujizaha kejaba yen to mengizinkan ha ing nambahi apa bakil warasati tetepe apa namane sebagiane ahli waris watasihu lan sah apa alwasiatu wasiat mingkuli baliyin saking saben-saben balik akilin kang berakal. Jadi wong balik akilin yang berakal ya. Jadi wasiat itu bolehnya hanya 1/3 fa in zada, maka apabila yang wasiat ini lebih dari 1/3 maka harus ditahan dulu. Wasiatnya ditahan dulu. Jika ahli waris ya berarti faraid ahli warisnya, siapa yang menjadi ahli waris ini setuju, itu boleh. Tetapi kalau ahli warisnya tidak setuju, nah ini nggak boleh. Ya misal orang Zaid punya uang 90 juta atau 900 juta. Nah kemudian ini si Zaid meninggal. Sebelum meninggal wasiat bahwa iki uang 500.000 atau 1,5 juta ini saya kasihkan kepada anak terakhirku sing buri. 500 itu kan melebihi dari 1/3, lebih dari setengah karena hartanya kan 900.000 tadi. Nah, maka karena lebih dari 1/3, kalau 1/3-nya 900 itu kan 300, melebihi 300. Nah, yang 200 ini harus ditahan dulu. Yang 300 ya sudah diwasiatkan kepada anak si bungsu, ya itu dikasihkan. Yang 200 ini ditahankan. Maksudnya ditahankan menunggu ahli warisnya. Apakah ahli warisnya setuju atau tidak? Kalau ahli warisnya setuju, maka yang 200 ini diberikan kepada anak yang kecil tadi itu, yang anak terakhir. Tapi kalau nggak setuju, ya harus dibagi secara faraid, secara warisan. Nah niku. Contoh malih, Zaid nggak ada tanah 9 hektar, misal 9 hektar. Nah diwaris nih 5 hektar neng utawa 6 hektar neng diwarisno, ini tak warisne kanggo anak yatim misal. Nah, yang 600 ini karena melebihi dari setengah, 1/3, lebih dari 1/3. 1/3-nya 9 hektar itu adalah 3 hektar. Karena lebih dari 3 hektar, jadi yang 3 hektar ini ditahan, yang 3 hektar sudah diberikan sesuai wasiat. Nah, yang 3 hektar ini menunggu ahli warisnya. Apakah ahli warisnya sepakat, setuju? Kalau setuju, ya dikasihkan sesuai wasiatnya. Kalau ahli warisnya ini enggak setuju, ya enggak bisa. Harus dibagi secara faraid, secara warisan, secara faraid. Nah, seperti itu. Kemudian watasiku lan sah apa al wasiatu wasiat mingkul libalihin saking saben-saben wong kang balik akiling tur kang wong sing berakal. Jadi sah orang yang berwasiat itu dari setiap orang yang balik dan berakal. Jadi Zaid memiliki harta dan berwasiat. Nah, Zaid ini harus orang yang balik dan berakal. Kalau Zaid masih kecil, nah ini tuh nggak boleh, nggak bisa berwasiat. Atau Zaid ini gila, nah ini nggak bisa, harus balik dan berakal.
Likuli mutamalikin kedue saben-saben orang yang menerima kepemilikan. Jadi berwasiat kepada orang-orang yang bisa menerima kepemilikan. Nah, orang-orang yang bisa orang-orang yang bisa memiliki wasiat ini atau orang yang diwasiati ini boleh anak-anak, boleh orang dewasa, boleh orang yang berakal, orang gila, bayi yang masih ada dalam kandungan itu boleh diwasiati, diberi wasiat. Misal anaknya masih di dalam kandungan. Nah, kemudian Zaid punya istri, istrinya sedang hamil. Nah, Zaid ini kondisinya sekarat. Nah, dia khawatir sama anaknya yang masih di dalam kandungan. Zaid berwasiat, ini harta saya yang sepertiga saya berikan kepada anak saya yang masih dalam kandungan, itu boleh. Watasihu lan sah apa alwasiatu berwasiat sah apa wasiat ilaman ijtamaat maring wong ijtamaat kang kumpul fihi ing dalem man apa khamsu khisolen 5 pira-pira perkara. Jadi sah berwasiat jika diucapkan di samping orang-orang yang 5 ini. Yang pertama al-islamu Islam, wal bulughu balik, wal aqlu lan berakal, wal hurriyatu lan merdeka, wal amanatu lan beramanat. Lan amanah. Jadi berwasiat itu sah apabila diperdengarkan atau diucapkan kepada orang yang Islam. Jadi orang yang non muslim itu nggak bisa. Yang kedua balik, anak kecil nggak bisa. Anak kecil belum balik nggak bisa. Dan yang ketiga berakal, harus bukan orang gila, harus memiliki akal. Yang keempat merdeka, bukan budak. Dan yang kelima dapat dipercaya. Nah, ini syarat orang yang mendengarkan wasiat ketika orang berwasiat, harus memenuhi 5 kriteria ini. Lanjut saat niki bab nikah. Kitabun nikahi utawi iki iku kitab penjelasan tentang nikah. Wa ma yata'allaku lan perkara yata'allaku kang gumantung yata'allaku kang gumantung apa ma bihi kelawan nikah minal ahkami bayane saking pira-pira hukum wal qadaya lan keputusan utawa ketetapan. An-nikahu utawi nikah iku mustahabun disunahkan dan sunahaken liman keduwe wong yahtaju kang butuh utawa karep. Yahtaju artinya karep, tapi ya dimaknani butuh lah. Liman keduwe wong yahtaju kang butuh ilahi maring nikah. Liman keduwe wong yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah. Jadi disunahne bagi orang yang butuh utawa yang ingin menikah itu disunahkan. Itu hukum asalnya sunnah. Wa yajuzu lan wenang lil hurri keduwe wong sing merdeka apa ayajma'a yen to ngumpulaken sapa kuri orang yang merdeka baina arba'in ing dalem antarane papat haro kang padha merdeka. Jadi orang yang merdeka itu bisa menikahi 4 orang. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 4 orang ini boleh. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, laki-laki itu boleh menikahi 4 wanita. Itu. Kemudian walil abdi lan kedue budak. Kedue budak apa ayat ma'a baina